إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah satu sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal kegigihannya dalam belajar agama. Beliau tinggal di kota Madinah. Suatu hari beliau mendengar kabar bahwa ada sahabat lain yang memiliki sebuah hadis yang belum pernah beliau ketahui. Sahabat itu berdomisili di negeri Syam. Maka beliau pun bergegas membeli onta dan mempersiapkan bekal, lalu menempuh perjalanan berat dan panjang selama 1 bulan penuh. Sebuah perjalanan yang berjarak ribuan kilometer dari kota Madinah menuju negeri Syam. Singkat cerita, beliau tiba di depan rumah sahabat tersebut yang ternyata adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Begitu mendengar kedatangan Jabir, maka Abdullah pun segera keluar dan memeluk hangat tamu istimewanya. Tanpa berpanjang lebar basa-basi, Jabir berkata, "Aku mendengar kabar bahwa engkau pernah mendapatkan sebuah hadis yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Aku khawatir tidak sempat mempelajarinya sebelum aku wafat atau engkau wafat duluan." Lalu dengan senang hati Abdullah pun menyampaikan hadis tersebut. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Kaum muslimin yang kami hormati, 1 bulan penuh jarak ditempuh, mengarungi padang pasir siang dan malam dengan bekal seadanya, di tengah cuaca yang tak menentu, hewan buas dan para perampok mengintai. Itu semua tidak menyurutkan semangat Jabir radhiyallahu anhu demi untuk mempelajari hanya 1 hadis saja. Sungguh potret kegigihan dahsyat yang luar biasa, yang seharusnya membuat kita malu, untuk banyak mengeluh saat belajar agama. Ar-rihlatu fi talabil ilm, merantau demi belajar ilmu agama. Itulah konsep mulia yang dipraktekkan para nabi dan para ulama
sejak dahulu kala. Al-Quran mengisahkan perjalanan panjang Nabi Musa alaihissalam demi belajar dari Nabi Khidir alaihissalam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merantau dari satu negeri ke negeri lainnya demi menemukan secercah hidayah Islam. Dan tak terhitung kisah para ulama yang merantau mengelilingi dunia demi mendalami ilmu agama. Bahkan seorang ulama kenamaan abad ke-5 Hijriah, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sampai menulis buku khusus untuk mengkaji tema tersebut. Judulnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadith, merantau dalam rangka belajar hadis. Sidang Jumat rahimahumullah. Mengapa para manusia hebat tersebut rela mengesampingkan perasaan rindu dengan meninggalkan kampung halaman dan keluarga yang disayanginya? Mereka rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka rela menahan lapar dan dahaga. Bahkan mereka rela menyabung nyawa demi merantau guna belajar ilmu agama. Jawabannya, karena jaminannya adalah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ajaibnya, merantau untuk belajar ilmu agama ternyata bukan hanya bermanfaat secara ukhrawi saja. Namun merantau untuk belajar ilmu agama juga memiliki segudang manfaat duniawi. Di antaranya, manfaat yang pertama, merantau akan menghilangkan kejenuhan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpetuah, "Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa in lam yajri lam yatibi." Kata Imam Syafi'i, air yang dibiarkan menggenang pasti akan rusak. Sebaliknya, jika ia dibiarkan mengalir, maka air tersebut akan terasa segar. Alam semesta tidak selebar daun kelor. Islam membangkitkan kesadaran kita agar tidak menghabiskan waktu untuk molor. Banyak hal yang perlu digali. Sudah lama kita menjadi pengekor, sekarang saatnya kita menjadi pelopor. Manfaat yang kedua dari merantau untuk belajar ilmu agama adalah memperluas wawasan. Bagaikan kata dalam tempurung. Itulah perumpamaan orang yang sempit wawasannya. Hanya mengetahui apa yang ada di dalam rumahnya atau apa yang ada di dalam kampungnya. Namun bila merantau, maka dia akan memahami dunia luar, mempelajari banyak karakter manusia, mengerti adat istiadat beragam masyarakat, serta melatih diri beradaptasi secara cerdas dengan berbagai macam lingkungan baru tersebut. Manfaat yang ketiga, merantau akan menyadarkan kita betapa berharganya keluarga. Merantau akan menyadarkan kita betapa berharganya keluarga. Pepatah Arab mengatakan, zur ghibban tazdad hubba. Jarang-jaranglah bertemu, niscaya cintamu akan semakin menggebu. Manakala kita merantau, tentu akan muncul perasaan kangen, perasaan rindu terhadap orang-orang yang kita sayangi. Anak, istri, ayah, ibu, kakak, adik, dan kerabat yang lainnya. Di saat itulah
kita bisa merasakan betapa mahalnya keberadaan mereka. Mereka adalah anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sebaliknya, apabila kita tidak merantau, mungkin kita bakal sulit untuk menyadari alangkah istimewanya nikmat keluarga tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, dengan merantau kita bisa menyadari betapa mahal dan berharganya ilmu yang kita dapatkan. Sebab mutiara ilmu tersebut diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan petuahnya dalam bait-bait syair yang sangat indah. Safir tajid iwadan amman tufariqhu wansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi. Merantaulah, niscaya engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berletih-letihlah, sungguh manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. Wal usudu laula firaqul ardi maftarasat was sahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Singa jika tidak meninggalkan sarangnya tak akan pernah mendapatkan mangsa. Anak panah apabila tidak lepas dari busurnya tak akan pernah mengenai sasaran. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallaha an-nasu min ujmin wa min arabi. Apabila matahari tidak bergerak dan terus berdiam di orbitnya, tentu seluruh manusia akan merasa bosan dan enggan untuk memandangnya. Wattibru katurbi mulqan fi amakinihi wal'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Biji emas gak ada bedanya dengan tanah biasa sebelum ditambang, dan kayu gaharu gak ubahnya seperti kayu bakar apabila masih berada di dalam hutan belantara. Fa in tagharraba hadha 'azza matlabuhu wa in tagharraba dzaka 'azza kadzahabi. Namun apabila gaharu itu sudah dikeluarkan dari hutan, niscaya dia akan menjadi parfum yang mahal harganya. Begitu pula biji emas apabila telah dipisahkan dari tanah, maka dia akan dihargai sebagai emas murni. Dari bait-bait di atas dapat diambil kesimpulan bahwa merantau akan membangkitkan semangat. Merantau akan mendewasakan sekaligus membuat kita semakin berharga. Jangan khawatir. Selama merantau, niscaya kita akan mendapatkan ganti dari apa yang kita tinggalkan. Sungguh nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan setelah letihnya perjuangan. Kemuliaan tidak akan pernah didapatkan dengan kemalasan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين